Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat jumpa kembali khususnya anak-anak kelas 11. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang aliran ilmu kalam. Ya, pada pertemuan sebelumnya Bapak mungkin sudah sedikit menjelaskan bagaimana pengertian apa itu ilmu kalam, sejarah munculnya. Dan pada kesempatan kali ini Bapak sedikit menjelaskan tentang golongan-golongan maupun aliran-aliran yang ada pada ilmu kalam. Ya, mungkin pada part 1 ini ada beberapa golongan ilmu kalam yang Bapak jelaskan, mulai dari Syiah, ya, mulai dari Khawarij, kemudian ada Murji'ah, kemudian ada Qadariyah. Nah, itu yang Bapak jelaskan pada part pertama ini tentang aliran ilmu kalam. Baik, yang pertama yaitu ada golongan Syiah. Ya. Golongan Syiah, ya, secara bahasa Syiah itu diambil dari kata sya'a yasyi'u, artinya golongan. Ya. Nah, golongan Syiah dalam ilmu kalam, siapakah mereka? Yaitu kelompok yang membanggakan Sayyidina Ali. Ya. Jadi di dalam ilmu kalam tentu mereka punya pemikiran-pemikiran sendiri, punya sejarah munculnya golongan mereka sendiri. Nah, Syiah munculnya yaitu karena mereka sebagai kelompok yang membanggakan Sayyidina Ali. Ya, itu. Jadi apa yang paling identik dengan Syiah? Yaitu kelompok yang membanggakan Sayyidina Ali. Kemudian bahwasanya Syiah menganggap bahwa Sayyidina Ali merupakan sosok yang berhak menggantikan Rasul dalam kekhalifahan dan menganggap sebagai imam yang ditaati. Nah, di sini kenapa aliran Syiah itu muncul dan berbeda dari aliran-aliran yang lain? Karena mereka menganggap bahwa Sayyidina Ali merupakan sosok yang paling berhak menggantikan khalifah sesudah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali merupakan khalifah yang wajib ditaati. Nah, oleh karenanya salah satu penyimpangan Syiah yaitu bagaimana mereka menganggap bahwa sahabat-sahabat Rasul merupakan yang bukan dari golongan mereka, merupakan orang-orang yang salah. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka adalah kelompok yang salah. Kenapa? Karena mereka mengambil kursi kekhalifahan yang seharusnya berhak diambil oleh golongan Syiah. Yang berhak diambil adalah dari Sayyidina Ali. Oleh karenanya salah satu penyimpangan mereka itu yang menganggap bahwa sahabat-sahabat merupakan orang yang salah. Karena mereka mengangkat khalifah bukan dari golongan Ahlul Bait, salah satunya Sayyidina Ali. Nah, kalau kita lihat bahwasanya pencetus aliran Syiah, siapakah dia? Salah satunya adalah Abdullah bin Saba. Ya, dia adalah orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, yang kemudian bagaimana menimbulkan porak-poranda, yang menimbulkan fitnah sana sini, sehingga salah satunya yang menimbulkan perpecahan. Bagaimana Abdullah bin Saba dalam salah satu ceritanya dia sangat mencoba mengomporkan bahwasannya yang berhak menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Bahwasanya Abdullah bin Saba mengkomporkan bahwasanya harus kita mencintai Ahlul Bait daripada sahabat-sahabat yang lain. Itulah salah satu munculnya Syiah. Nah, salah satu ajaran dari golongan Syiah yaitu bagaimana ia memiliki namanya pemahaman tentang imam. Apa menurut mereka imam? Imam merupakan menurut golongan Syiah berbeda dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut mereka seorang imam adalah orang yang diwarisi para nabi dan mereka maksum. Nah, kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya seorang imam itu merupakan orang yang menjalankan tugas, yang ikut melakukan syariat dan terkadang dia tidak terlepas dari salah. Namun menurut mereka orang Syiah, imam itu adalah sebagai titik bagaimana diwariskan khususnya keilmuan kepada mereka dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mereka menganggap bahwasanya khalifah itu harus dari seorang imam yang telah ditentukan oleh mereka sendiri, terkhusus dari golongan Ahlul Bait.
Nah, ini yang terkadang salah dari penyimpangan pemikiran orang-orang Syiah. Ya. Nah, sifat seorang imam yang kita lihat dari pemikiran yang ada di buku bahwasanya imam menurut Syiah adalah orang yang tidak boleh salah. Padahal kita ketahui bahwasanya seseorang manusia walaupun dia seorang khalifah, kalau menurut mereka orang Syiah itu orang imam itu tidak boleh salah. Ya. Sedangkan kita walaupun dia seorang khalifah terkadang berbuat salah. Dan yang kedua, bagaimana menurut orang Syiah bahwasanya seorang imam adalah seorang penjaga syariat. Namun kita ketahui bahwasanya seorang imam juga dia melaksanakan syariat, ya. Gitu. Nah, di sini kita lihat di buku pula bahwasanya golongan Syiah terbagi-bagi lagi. Ya, mereka punya aliran masing-masing di golongan Syiah. Nah, yang ada di buku di sini ada salah satu golongan bernama Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah yang tidak terlalu menyimpang, yang mana ajarannya mendekati ajaran dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya, nah ini adalah aliran Syiah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa golongan Zaidiyah adalah pengikut dari Zaid bin Ali bin Husain bin Abi Thalib. Syiah Zaidiyah adalah firqah Syiah yang paling dekat, yang tidak banyak menyimpang, dekat kepada ahlu sunnah dan yang paling lurus. Ya, yang mana ia tidak mengangkat imam-imamnya sampai pada martabat kenabian. Jadi kalau golongan Syiah yang lain, bahkan sebagian mereka bahwasanya imam itu seperti seorang nabi. Bahkan juga tidak mengangkatnya ke martabat yang mendekatinya, tetapi mereka imam seperti manusia pada umumnya. Nah itu, ya. Namun terkadang sebagian golongan menganggap bahwasanya imam umumnya, namun yang lebih parahnya ada yang menganggap bahwasanya imam adalah seperti seorang nabi. Hanya saja mereka adalah seutama orang sesudah Rasulullah. Mereka tidak mengkafirkan seorang pun di antara para sahabat. Nah, Zaidiyah ini, kelompok Zaidiyah ini, Syiah Zaidiyah, mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Namun mereka yaitu sangat mengagungkan Sayyidina Ali di dalam pemahaman mereka. Nah, jadi Syiah Zaidiyah ini tidak terlalu menyimpang dalam ajaran Islam. Nah, ada Syiah yang lain yang mana mereka sangat menyimpang. Salah satu sebutan Syiah yang menyimpang adalah Syiah Goliyah, Syiah yang menyimpang. Di dalamnya ada Syiah Sya'biyah, Syiah Alabiyah, Syiah Al-Qatibiyah. Ini Syiah yang menyimpang sangat jauh dari ajaran Islam, seperti Syiah Al-Goliyah yang keteralnya Sya'biyah, Alabiyah dan Qatibiyah. Asyabiyah pengikut Abdullah bin Sabah, orang Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam. Arian Sabia yang pertama kali menyatakan tentang gaibnya imam. Nah, imam adalah gaib, ya. Roj'ah, sifat ketuhanan kepada seorang imam. Nah, begitu juga Al-Qatibiyah, pengikut Abdul bin Khattab Muhammad bin Zainab bin Al-Asab. Setelah dia meninggal diganti Muammar punya ajaran-ajaran berlebihan. Mereka menganggap bahwa dunia tidak akan rusak. Ya, itu adalah salah satu ajaran-ajaran mereka yang terkadang terlalu jauh menyimpang dari ajaran Islam. Ya, jadi ada golongan Syiah yang tidak terlalu menyimpang dan terkadang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syiah Zaidiyah, ada Syiah Goliyah yang terbagi-bagi dan mereka yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Nah, ini adalah golongan Syiah dengan fatwa-fatwa mereka, terususnya ada di Indonesia. Syiah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keturunan Rasul. Ya, jadi kalau hadis itu tidak diriwayatkan oleh keturunan Rasul, maka mereka menolak hadis tersebut. Syiah memandang 12 imam mereka maksum. Jadi yang tadi Bapak bilang bahwasanya mereka punya nama-nama imam yang mana itu menjadi terus-menerus yang harus mereka taati sebagai imam mereka, yang terkadang menganggap mereka sebagai seorang rasul yang tidak bisa berbuat salah. Syiah tidak mengakui ijma ulama tanpa ada imam mereka. Jadi kalau ijma ulama, perkumpulan ulama memfatwakan sesuatu tapi tidak ada imamnya mereka pada perkumpulan tersebut, maka mereka menolak. Syiah mengingkari keaslian Al-Quran. Mereka mengingkari tentang keaslian Al-Quran yang diturunkan Allah yang kita baca pada sekarang ini. Syiah meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, Mushaf Fatimah, dan ada 10 yang lain yang kalian baca. Syiah tidak mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, jadi
timbulnya ajaran Syiah yang tadi Bapak bilang bahwasanya mereka sangat mengagumi dan mencintai Sayyidina Ali. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya perpecahan pada perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yang mana kelompok Muawiyah ingin mengambil kekuasaan dari Sayyidina Ali sehingga akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh segelintir orang, sehingga mereka kelompok Syiah sangat mencintai Ali sehingga sekarang membuat namanya golongan Syiah yang memiliki pemikiran mereka sendiri yang sangat mencintai Ahlul Bait atau keturunan-keturunan Rasul. Yaitu adalah aliran Syiah yang pertama, yaitu adalah Syiah. Aliran ilmu kalam yang pertama adalah Syiah. Yang kedua, yang itu adalah golongan Khawarij. Golongan Khawarij timbul dari golongan Ali ketika setelah perang Siffin karena mereka menganggap salah Khalifah Ali yang melakukan genjatan senjata dengan golongan Muawiyah yang melakukan penyerangan terhadap kekuasaan yang sah pada saat itu. Jadi bahwasanya Khawarij ini muncul yang mana mereka itu awalnya adalah golongan dari Khalifah Ali yang mana ketika itu terjadi perperangan namanya perang Siffin. Ya, ada peristiwa tahkim. Jadi kelompok dari Sayyidina Muawiyah menuntut kepada Sayyidina Ali, ya mereka ingin mengambil kekuasaan Sayyidina Ali yang mana salah satunya mereka tidak mencari kebenaran atas kematian Utsman bin Affan, sehingga banyak tuntutan dari para masyarakat Arab pada saat itu, salah satunya dari sahabat-sahabat dan salah satunya dipimpin oleh Muawiyah. Nah, di situ terjadilah perpecahan, terjadilah peperangan antara golongan Ali dan Muawiyah. Nah, di sini mereka kelompok Khawarij menganggap bahwa ketika itu Sayyidina Ali melakukan genjatan senjata ketika mereka pengen menang. Kenapa? Karena mereka ingin melakukan perdamaian antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Sedangkan kelompok Khawarij tidak membenarkan atas genjatan senjata yang dilakukan oleh Sayyidina Ali yang dilakukan dengan Sayyidina Muawiyah. Karena mereka menganggap bahwasanya Muawiyah itu pembangkang yang memusuhi kekhalifahan yang sah yaitu golongan Ali, sehingga kelompok Khawarij tidak membenarkan genjatan senjata perdamaian dilakukan oleh Sayyidina Ali padahal mereka mau menang. Sehingga akibat kekecewaan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karena melakukan perdamaian dengan genjatan senjata, akhirnya mereka keluar dari golongan Ali, yaitu menjadi Khawarij, dari kata khoroja yang artinya keluar menjadi Khawarij. Nah, salah satu pemikiran yang salah dari Khawarij adalah orang Khawarij mengkafirkan siapa saja yang melakukan kesalahan pada saat itu. Jadi orang Khawarij, Sayyidina Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin As yang menjadi utusan dari Sayyidina Ali dan Muawiyah, mereka semua dikafirkan pada saat itu, terkhusus yang melakukan peperangan. Nah, ini yang salah. Padahal kita ketahui para sahabat ketika itu sedang berijtihad dalam melakukan sesuatu walaupun sedikit melakukan perselisihan. Nah, yang tadi Bapak bilang sudah, bagaimana peristiwa tahkim pada perang Siffin, tuduhan kafir diberikan kepada Muawiyah, Amr bin As, Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi perang Siffin ini yang tadi Bapak bilang bahwasanya kelompok Muawiyah yaitu melakukan peperangan dengan kelompok Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah. Nah, akhirnya terjadinya namanya tahkim, perdamaian. Bagaimana Muawiyah mengirimkan Amr bin As untuk melakukan perdamaian dengan kelompok Ali yang diwakilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Namun ketika terjadi tahkim, perdamaian, ternyata Muawiyah yang diwakilkan oleh Amr bin As ini melakukan namanya kecurangan, sehingga mereka mengambil kekuasaan secara ilegal dari Muawiyah. Padahal awalnya ingin terjadinya perdamaian. Nah, disitulah bagaimana sedikit kekuasaan Sayyidina Ali diambil oleh Muawiyah sehingga peristiwa tahkim yaitu dalam perang Siffin itu menimbulkan kekecewaan, salah satunya dari golongan yang kecewa dengan Sayyidina Ali yang melakukan perdamaian, maka timbullah kelompok Khawarij. Ya, jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari sebagai
perwakilan dan dari Muawiyah mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Kemudian, dalil yang diberikan oleh kaum Khawarij untuk mengkafirkan orang-orang yang berbuat salah adalah ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi barang siapa orang Khawarij menganggap barang siapa yang memberikan hukum yang bukan diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang kafir. Jadi mereka menganggap terjadinya perdamaian antara Sayyidina Ali dan Muawiyah itu merupakan bukan hukum yang datang dari Allah maka mereka adalah kafir. Ajaran Khawarij yang salah adalah orang Islam yang melakukan dosa adalah kafir. Pada sebagian kita ketahui bahwasanya orang Islam kalau berbuat dosa adalah orang fasik dan mereka belum kafir. Dan ini orang Khawarij mengatakan mereka kafir. Orang yang terlibat perang Jamal antara Aisyah dan Ali dan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah adalah kafir. Padahal kita ketahui bahwasanya Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ali mereka memiliki pendapatnya masing-masing walaupun mereka terjadi peperangan dan mereka di dalam ajaran Islam mereka bukan orang kafir. Nah, khalifah tidak harus keturunan Nabi. Nah, ini mungkin yang kita benarkan bahwasanya khalifah tidak harus dari keturunan Nabi dan dari keturunan Khawarij. Sebagaimana orang Syiah menganggap bahwasanya khalifah dari keturunan Nabi. Nah, ini mungkin yang ketiga ini mungkin ajaran yang sesuai dengan kita dari kelompok Khawarij. Nah, kelompok selanjutnya yaitu kelompok Murji'ah. Aliran kalam kelompok Murji'ah adalah bagaimana aliran ini timbul, yaitu bagaimana ketika terjadi perselisihan, peperangan antara golongan Ali dan golongan Muawiyah pada perang Siffin dan melakukan tahkim, maka ada salah satu kelompok yang mana mereka tidak mau ikut campur atas perpecahan tersebut. Ya, mereka bersifat irja, yang mana terjadi peperangan dan perselisihan khususnya antara golongan Ali dan Muawiyah, mereka menunda putusan siapa yang bersalah dan mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Akhirnya timbullah Murji'ah dari kata irja, yang mereka menunda putusan siapa yang bersalah pada peperangan tersebut sehingga dinisbatkan mereka menjadi kelompok Murji'ah. Berbeda pandangan dengan Khawarij yang mana Murji'ah pelaku dosa besar tetap mukmin. Tetapi apakah masuk surga atau neraka maka itu diserahkan putusannya kepada Allah. Jadi Murji'ah tidak menganggap orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Mereka tetap mukmin. Pemikiran mereka atas penundaan putusan terhadap Allah dan mengampuni pelaku dosa besar disebut dengan Murji'ah, orang yang menunggu keputusan Allah atas pelaku dosa dan berharap dapat ampunan dari Allah. Jadi mereka berharap orang melakukan dosa besar dapat diberikan, ditangguhkan dosa mereka dan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Murji'ah mungkin yang terkadang salah. Orang Murji'ah awalnya merupakan kelompok yang moderat, orang yang enggak menyimpang tentang pelaku dosa. Namun di awal abad kedua muncul aliran Murji'ah yang ekstrim, yang menganggap remeh amal perbuatan dan menganggap bahwa siapa saja meyakini Allah dan Rasulnya merupakan orang yang beriman walaupun melakukan perbuatan buruk. Jadi mereka awalnya sangat berhati-hati terhadap dosa. Namun pada abad kedua muncullah pemikiran bahwasanya orang yang melakukan dosa besar mereka tetap beriman. Mereka tetap beriman sehingga mereka selalu meremehkan perbuatan buruk yang mereka kerjakan. Nah, itu salah satu perilaku yang salah pada diri mereka. Ya. Jadi mereka meyakini bahwa iman itu hanya cukup meyakini kepada Allah. Jadi mereka menganggap remeh perbuatan mereka karena mereka berharap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran Murji'ah banyak kecaman dari para ulama sehingga lenyap dan banyak yang bergabung dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana menunda putusan siapa yang bersalah. Ya. Nah, jadi aliran Murji'ah pada saat itu sangat dikecam oleh beberapa orang, salah satunya dari Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka selalu menganggap remeh perbuatan mereka dan menunda putusan siapa yang bersalah sehingga mereka menganggap bahwa kesalahan yang mereka melakukan nanti akan diputuskan di akhirat dan mereka meremehkan perbuatan di dunia. Nah, ajaran yang lain kaum Murji'ah satu pengakuan imam cukup dalam hati tidak dituntut dengan perbuatan. Jadi orang Murji'ah mereka menganggap bahwa iman itu cukup di hati, tidak harus dengan perbuatan amal yang mereka lakukan di dunia. Nah, itu yang salah. Kedua, selagi orang muslim mengucap dua kalimat syahadat, apabila ia berbuat dosa besar, ia tidak kafir dan hukuman ditangguhkan di akhirat Allah. Ini yang salah.
Ya, jadi ini perbuatan kelompok Murji'ah yang salah yang tidak perlu kita ikuti. Nah, itu adalah 3 kelompok yang kita pelajari pada part pertama ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Kalau belum kalian pahami, silakan cari referensi dalam pembelajaran ini. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.